Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 732. Saat sinar fajar pertama menyinari aula samping melalui jendela kristal es keesokan paginya, Dev perlahan membuka matanya. Setelah semalaman beristirahat, kekuatan abadinya telah pulih hingga 70 atau 80%, dan lukanya pada dasarnya telah sembuh. Kelelahan ringan yang tersisa akibat penggunaan paksa, memutus kekosongan, juga telah hilang berkat nutrisi dari ramuan tersebut. Sarah dan Raja Iblis Awan Merah juga terbangun satu persatu. Wajah mereka jauh lebih baik. Unicorn api kecil itu juga berdiri dengan penuh semangat, nyala api emasnya bersinar terang sekali. Saat ini, pintu aula terbuka tanpa suara, dan Master Istana muncul di ambang pintu. Ia masih mengenakan gaun putih polos, tetapi hari ini rambutnya ditata lebih rapi, menunjukkan berkurangnya kesedihan malam sebelumnya dan lebih banyak aura dingin dan bermartabat. "Bagaimana istirahatmu?" tanya Master Istana. "Terima kasih atas obatnya, Master Istana." "Aku jauh lebih baik sekarang," kata Dev, sambil berdiri. "Bagus," Master Istana mengangguk. "Ikuti aku akan membawamu ke kolam dingin." Ketiganya segera mengikuti. Master Istana tidak membawa banyak pengiring, hanya 4 gadis suci yang tenang. Kelompok itu bergerak melalui kompleks istana, menuju 3 puncak es di belakang. Para personel Istana Dunia Bawah Utara yang mereka temui di sepanjang jalan, baik prajurit maupun pelayan, semuanya membungkuk hormat kepada kepala istana, tetapi tatapan mereka terhadap Dev dan para sahabatnya jauh lebih kompleks. Ada rasa ingin tahu, permusuhan, dan sedikit rasa ingin menyelidiki. Jelas, berita tentang kepala istana yang secara pribadi menerima dan menampung ketiga orang itu tadi malam telah menyebar ke seluruh istana. Melewati banyak istana dan jembatan tertutup, mereka akhirnya tiba di sebuah pintu samping yang terpencil. Mendorong pintu hingga terbuka, mereka melihat cekungan di luar, dengan kolam dingin jiwa darah hanya beberapa ratus kaki jauhnya. Langit sudah cerah, aurora telah memudar, tetapi dataran es tetap diselimuti kabut abu-abu. 3 puncak es yang menjulang tinggi, seperti 3 raksasa yang diam, menjaga cekungan tengah. Permukaan kolam es tetap berwarna merah darah gelap, dan kuncup teratai darah di tepiannya sedikit bergetar tertiup angin pagi, tampak lebih penuh daripada malam sebelumnya. Teratai darah akan segera mekar. Sang Master Istana menatap tunas itu dan berkata pelan, "Masa mekarnya hanya 3 hari, kau datang di waktu yang tepat." Raja Iblis Awan Merah gemetar karena kegembiraan, matanya tertuju pada teratai darah, seolah-olah ia melihat secercah harapan untuk kebangkitan roh bulan. Namun, nada suara Master Istana berubah, "Persetujuanku saja tidak cukup untuk memanen teratai darah." Hati Dev menegang. Apa maksud Tuan Istana? Kolam dingin jiwa darah adalah tempat yang terbentuk secara alami dengan yin ekstrim dan racun dingin. Fakta bahwa teratai darah jiwa es berusia 1000 tahun ini dapat tumbuh di sini sungguh luar biasa. Master Istana menjelaskan, itu bukan tidak bertuan, melainkan, ia memiliki penjaganya sendiri. Hah? Memiliki penjaga? Ketiganya menatap kolam es itu secara bersamaan. Kolam itu tenang dan sunyi, dan selain warnanya yang merah gelap menyeramkan dan dingin yang menusuk tulang, tidak ada yang istimewa tentangnya. Bukan di dalam air. Kepala istana menggelengkan kepalanya, menunjuk ke puncak es tertinggi dari 3 puncak. Di sana, Dev melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat sebuah gua es besar di tengah gunung. Pintu masuk gua diselimuti kabut tebal dan dingin yang abadi, mengaburkan bagian dalamnya. Namun, aura samar namun sangat kuat terpancar dari dalam. Aura itu, kuno, dingin, dan megah, membawa keganasan buas yang unik bagi binatang buas. Itu, pupil mata Dev sedikit menyempit. Binatang spiritual penjaga teratai darah jiwa es juga merupakan salah satu penduduk asli sejati dataran es abadi ini. Kepala istana berkata perlahan. Ia telah menjaga teratai darah di sini selama lebih dari 1000 tahun, dan memiliki hubungan simbiosis khusus dengannya. Teratai darah tumbuh dengan menyerap racun dingin dan energi darah dari urat bumi. Sementara ia berkultivasi dengan menyerap esensi dingin murni yang dipancarkan oleh teratai darah. Untuk memanen teratai darah, seseorang harus mendapatkan persetujuannya, atau mengalahkannya.
Wajah Raja Iblis Awan Merah memucat. Hah, mengalahkannya? Binatang spiritual itu, bagaimana kekuatannya? Kepala istana meliriknya. Ketika aku pertama kali tiba ribuan tahun yang lalu, ia sudah menjadi dewa abadi surgawi tingkat 7. Sekarang, aku tidak tahu kekuatannya. Dewa abadi surgawi tingkat 7 ribuan tahun yang lalu. Raja Iblis Awan Merah tersentak, harapannya yang baru muncul langsung pupus. Keberadaan seperti itu, apalagi mereka, bahkan jika kepala istana sendiri yang bertindak, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Dev juga mengerutkan kening. Dewa abadi surgawi tingkat 7? Selama beberapa ribu tahun terakhir, jika kekuatan lawannya telah menembus lebih jauh lagi, mereka akan mencapai peringkat ke-8 atau ke-9 dari alam dewa abadi surgawi atau bahkan lebih tinggi. Ini sudah melampaui kemampuannya saat ini. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan semua kartu andalannya, dia paling banyak hanya bisa mengalahkan dewa abadi surgawi peringkat ke-8 puncak, dan paling sedikit bisa melawan yang peringkat ke-9. Tetapi jika binatang spiritual itu lebih kuat lagi, dia akan berada dalam masalah. Lagi pula, secara umum, kultivator manusia di alam yang sama tidak sebanding dengan binatang spiritual seperti itu. Tuan Istana, apakah tidak ada cara lain? Tanya Sarah dengan cemas. Ya. Tuan Istana mengangguk. Aku bisa mencoba berkomunikasi dengannya, menukarnya dengan harta karun yang nilainya setara. Namun, makhluk itu sombong dan ganas, dan telah hidup berdampingan dengan teratai darah selama 1000 tahun, berbagi ikatan yang dalam. Mungkin ia tidak akan setuju. Terlebih lagi, yang paling dibencinya adalah aura fana para kultivator manusia. Kemarin, kau berjuang sampai ke sini, energi darahmu melambung ke langit, yang kemungkinan besar sudah membuatnya waspada. Fakta bahwa ia belum menyerang segera karena aku. Dev terdiam sejenak, lalu bertanya, bagaimana jika komunikasinya gagal? Kalau begitu kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Kepala istana berkata dengan tenang, aku dapat menekan sementara formasi pelindung di luar kolam dingin untuk memungkinkanmu memasuki cekungan. Tetapi apakah kau dapat memperoleh teratai darah? Itu bergantung pada kemampuanmu. Tidak bisakah kepala istana membantu? Raja Iblis Awan Merah tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sang penguasa istana menggelengkan kepalanya, aku memiliki perjanjian dengannya, perjanjian saling tidak campur tangan. Ia menjaga teratai darah, dan aku tidak akan masuk ke dalam wilayah suram itu. Aku memerintah istana dunia bawah utara, dan ia tidak akan menyerang rakyatku. Jika aku ikut campur, itu akan melanggar perjanjian, dan jika ia mengamuk, seluruh istana dunia bawah utara akan menderita. Kemudian sang penguasa istana menatap Dev, aku dapat memberitahumu, binatang buas itu memiliki sedikit garis keturunan naga es kuno. Meskipun bukan darah murni, itu tetap luar biasa. Ia sangat peka terhadap kekuatan naga dan aura binatang suci. Jika kau memiliki metode khusus, mungkin kau bisa mencobanya. Apa? Garis keturunan naga es kuno? Kekuatan naga? Hati Dev bergetar. Ia memiliki garis keturunan naga emas murni. Pihak lain adalah binatang spiritual. Bahkan binatang suci pun akan berlutut dan menyembah saat melihatnya. Seekor naga emas. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Meskipun garis keturunan naga emas Dev belum sepenuhnya meledak, bagaimanapun juga, itu murni. Mungkin, dia benar-benar bisa mencobanya. Aku mengerti. Dev menarik napas dalam-dalam, kilatan tekad terpancar di matanya. Tolong, Master Istana, buka formasi besar untukku. Aku akan pergi dan menghadapi binatang spiritual penjaga itu. Dev, seru Raja Iblis Awan Merah dengan cemas. Itu binatang buas yang ganas setidaknya di peringkat kelima Dewa Abadi Agung. Kau, senior, hanya ini satu-satunya harapan kita. Dev menyela, apapun yang terjadi, aku harus mencoba. Senior Roh Bulan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Raja Iblis Awan Merah membuka mulutnya, tetapi akhirnya menghela napas panjang, menepuk bahu Dev dengan keras. Hati-hati. Jika tidak berhasil, segera mundur.
kita akan memikirkan cara lain untuk menyelamatkan roh bulan. Sarah juga menatap Dev dengan khawatir, tetapi karena tahu dia tidak bisa membujuknya, dia hanya bisa berbisik, "Senior, tolong kembali dengan selamat, aku masih membutuhkan kehangatanmu." Dev mengangguk kepada mereka berdua, lalu menepuk kepala unicorn api kecil itu. "Anak kecil, aku mungkin membutuhkan bantuanmu kali ini." Unicorn api kecil itu menggesekkan tubuhnya ke tangan Dev, matanya menyala dengan semangat bertarung, mengeluarkan geraman rendah, menandakan kesiapannya untuk bertempur. Sang Master Istana memandang Dev, secercah persetujuan terpancar di matanya. "Kau sangat berani. Ingat, jika keadaan menjadi tak tertahankan, segera mundur ke tepi cekungan. Aku akan mengaktifkan kembali formasi besar, memastikan keselamatanmu untuk sementara." Setelah itu, ia membentuk segel tangan, mengucapkan mantra, dan rune Dewa Kristal Es di antara alisnya menyala. Wus! Formasi pelindung terlarang yang menyelimuti cekungan mulai berfluktuasi dengan hebat. Tirai cahaya biru es beriak seperti air, dan celah sempit, cukup lebar untuk dilewati satu orang, perlahan terbuka tepat di depan Dev. Dari dalam celah itu, aura racun dingin dan darah yang lebih kuat menyembur keluar, menyebabkan Dev menggigil tanpa sadar. "Pergilah," kata ketua istana. Dev tidak lagi ragu-ragu. Ia mengangguk kepada Raja Iblis Awan Merah dan Sarah, lalu membungkuk hormat kepada ketua istana. Sosoknya menjadi kabur, berubah menjadi aliran cahaya, melewati celah dan memasuki cekungan. Unicorn api kecil mengeluarkan geraman rendah dan mengikuti dari dekat. Retakan pada formasi besar itu menutup dengan cepat setelah Dev masuk, mengembalikannya ke keadaan semula. Raja Iblis Awan Merah dan Sarah berdiri tegang di luar formasi, mata mereka tertuju pada punggung Dev. Ketua istana berdiri diam, tatapannya dalam dan tak terduga, tenggelam dalam pikiran. Saat Dev melangkah ke dalam cekungan, ia merasakan suhu di sekitarnya turun setidaknya 10 kali lipat. Dingin yang menusuk itu seolah mampu membekukan jiwa. Bahkan dengan kekuatan abadi kekacauan yang melindunginya, ia masih merasakan hawa dingin meresap ke dalam tubuhnya. Es di bawah kakinya tidak sepenuhnya putih, melainkan diwarnai dengan pola merah tua samar, seolah-olah darah mengalir di bawah es. Udara dipenuhi bau darah dan racun yang menusuk tulang, menghirupnya bahkan memperlambat peredaran kekuatan abadinya. Naga emas kekacauan, racun flu dingin yang begitu kuat. Jantung Dev menegang, dan ia segera menahan napas, memfokuskan energi internalnya. Unicorn api kecil itu juga tampak agak tidak terbiasa dengan hal itu. Sebagai binatang suci tipe api, kekuatannya agak tertekan di lingkungan yang sangat dingin ini. Namun, ia tetap tegak, mengikuti Dev dengan dekat, api emas berkobar hebat di tubuhnya, menghilangkan hawa dingin di sekitarnya. Cekungan itu tidak besar, jarak dari tepi ke kolam es di tengah hanya beberapa ratus kaki. Dev bergerak dengan hati-hati, indera ilahinya sepenuhnya aktif, dengan waspada mengamati sekitarnya. Air kolam semakin dekat, dan teratai darah jiwa es berusia 1000 tahun itu semakin terlihat jelas. 9 daun teratai itu sebening kristal, seperti rubi yang dipahat, dengan darah yang tampak mengalir di dalam pembuluh darahnya. Kuncup tengahnya sudah sedikit terbuka. Samar-samar terlihat di dalamnya kelopak merah tua, seperti darah, memancarkan aroma aneh bercampur dengan bau darah. Aromanya menyegarkan, dapat membersihkan pikiran dan jiwa namun juga memiliki daya tarik yang aneh. Akan segera mekar, sesuai yang diharapkan. Jantung Dev berdebar gembira, dan ia mempercepat langkahnya. Namun, hanya 100 kaki dari kolam es itu, aum! Raungan yang memekakan telinga tiba-tiba meletus dari gua es di lereng gunung puncak es tertinggi di sampingnya. Raungan itu seperti kebangkitan binatang purba, membawa gelombang kejut sonik yang mengerikan yang menyebabkan seluruh permukaan es di cekungan itu bergetar hebat. Es di bawah kaki Dev retak dan terbelah menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, tekanan yang sangat besar, seperti lautan, dan mengerikan seperti neraka melonjak keluar dari gua es, langsung menelan seluruh cekungan. Di bawah tekanan ini, Dev merasa seolah-olah ia telah menjadi perahu kecil di tengah laut dan badai dahsyat, hampir hancur kapan saja. Ia mendengus,
Dengan cepat menyalurkan kekuatan abadi kekacauan untuk membentuk perisai cahaya abu-abu kabur di sekeliling tubuhnya. Nyaris tidak mampu berdiri tegak. Unicorn api kecil itu bahkan lebih tertekan. Anggota tubuhnya sedikit bengkok, mengeluarkan geraman rendah. Api emasnya berkobar liar di sekitarnya saat ia melawan tekanan yang luar biasa. Alam Dewa Abadi Surgawi. Puncak peringkat ke-9. Ekspresi Dev berubah serius. Menilai dari intensitas tekanan ini, binatang spiritual penjaga ini terlalu kuat, bergemuruh. Kabut es di pintu masuk gua es bergejolak hebat, dan kemudian, sesosok besar perlahan muncul dari gua. Itu, seekor naga? Tidak, bukan naga sungguhan. Kepalanya menyerupai kepala naga, tetapi hanya memiliki satu tanduk, berwarna biru es, sebening kristal. Tubuhnya menyerupai ular piton raksasa, tetapi tertutup sisik biru es seukuran telapak tangan, masing-masing seperti safir paling sempurna, memantulkan kilau dingin. Ia tidak memiliki cakar di perutnya, tetapi sepasang sayap tipis, hampir transparan, berwarna biru es tumbuh di kedua sisi tubuhnya. Tubuhnya lebih dari 100 kaki panjangnya dan setebal rumah, melayang di udara seperti gunung kecil. Pupil matanya yang vertikal, biru es, sebesar lentera, dengan dingin dan tanpa ampun mengamati Dev dan unicorn api kecil di bawahnya. Matanya dipenuhi dengan pengamatan, penghinaan, dan sedikit kemarahan yang tersinggung. Seekor binatang kuno, naga es. Meskipun bukan naga sejati berdarah murni, ia tetap merupakan makhluk yang kuat di antara binatang tipe naga, memiliki sedikit darah naga sejati dan menggunakan kekuatan es yang ekstrim, kekuatannya menakutkan. Manusia, dan juga memiliki unicorn api kecil? Naga es itu berbicara, suaranya seperti es kuno yang bergesekan, dingin dan menusuk, selama puluhan ribu tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani menerobos masuk ke wilayahku. Bukankah gadis kecil itu sudah memberitahumu aturannya? Gadis kecil, yang dimaksudnya jelas merujuk pada kepala istana dunia bawah utara. Mengingat umurnya yang mencapai puluhan ribu tahun, wajar jika ia memanggil kepala istana gadis kecil. Dev, menahan aura yang menekan, menggenggam tangannya dan berkata, Junior Dev Chen memberi salam kepada senior. Gangguan saya benar-benar tak terhindarkan. Saya membutuhkan teratai darah jiwa es 1000 tahun untuk menyelamatkan seseorang. Saya mohon belas kasihan senior, saya bersedia menukarnya dengan harta karun yang nilainya setara. Apa? Menyelamatkan seseorang? Secerca ejekan terlintas di pupil vertikal naga es yang sangat besar. Apa hubungannya nyawa seekor semut dengan saya? Teratai darah ini telah hidup berdampingan denganku selama 10.000 tahun. Itu sudah menjadi milikku. Mengingat kau diizinkan masuk oleh gadis kecil itu, segera keluar, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Sikapnya persis sama dengan dua jenderal dewa kemarin, sombong dan acuh tak acuh. Hati Dev mencekam, mengetahui peluang negosiasi sangat kecil, tetapi dia tetap mencoba. Berkata, senior, teratai darah sangat penting bagiku. Aku bersedia menukarnya dengan sesuatu. Naga es tetap tak terpengaruh. Palamu, lelucon macam apa ini? Apa yang mungkin dimiliki manusia rendahan sepertimu? Pergi dari wilayahku. Atau, aku tidak keberatan mencicipi rasa kultivator manusia dan binatang suci unicorn. Ia menjilat bibirnya dengan lidahnya yang besar, matanya berkilauan penuh keganasan. Unicorn api kecil itu merasakan permusuhan, meraung, dan api emasnya berkobar, memperlihatkan giginya kepada naga es. Sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi. Dev perlahan menghunus pedang pembunuh naganya, matanya menajam. Kalau begitu, Junior tidak punya pilihan selain menantangmu. Oh, kau ingin bertarung? Hahaha, lawak kau bocah. Naga es itu sepertinya mendengar sesuatu yang sangat lucu. Tubuhnya yang besar sedikit bergoyang, menciptakan hembusan angin. Hanya Dewa Abadi Surgawi tingkat 1, ditambah unicorn kecil tingkat 7, berani menantangku? Keberanian yang patut dipuji, tapi, sungguh bodoh. Sebelum selesai berbicara, ekornya yang besar mencambuk. Wus, jeger. Sebuah garis cahaya biru es, berdiameter lebih dari 10 zhang dan seluruhnya terdiri dari hawa dingin yang ekstrim,
menghantam Dev dan unicorn api kecil itu seperti pilar yang runtuh. Di tempat garis cahaya itu lewat, ruang membeku, retak dengan celah-celah hitam halus. Rasa dingin yang mengerikan seketika menyebabkan permukaan es di bawahnya mengeras menjadi lapisan setebal beberapa kaki. Kekuatan serangan ini telah melampaui alam dewa abadi surgawi, mencapai tingkat dewa abadi agung. Awas! Dev berteriak tajam, dan dia serta unicorn api kecil itu secara bersamaan menghindar ke samping. 2R. Garis biru es itu menghantam permukaan es, menyebabkan tanah bergetar hebat. Sebuah kawah raksasa berdiameter lebih dari 50 kaki muncul, kristal esnya hancur, kedalamannya tak terukur. Udara dingin yang mengerikan menyembur dari kawah, membekukan area sekitar 100 kaki menjadi dunia kristal es. Meskipun Dev menghindari benturan langsung, dia masih terkena dampaknya. Kekuatan abadi kekacauan pelindungnya berfluktuasi hebat, dan darahnya bergejolak. Unicorn api kecil itu bernasib lebih buruk, udara dingin menembusnya, dan api emasnya sedikit meredup. Lumayan, reaksimu tidak lambat. Naga es mencibir, membuka mulutnya yang besar dan melepaskan semburan energi biru es. Semburan itu bukanlah api, melainkan bentuk hukum es yang sangat terkonsentrasi. Di tempat yang dilewatinya, bahkan cahaya pun membeku dan terdistorsi, membentuk terowongan biru es aneh yang langsung mencapai Dev. Tubuh emas yang tak terhancurkan. Dev tidak berani lengah, sepenuhnya mengaktifkan kekuatan abadi kekacauan miliknya, seluruh tubuhnya tertutup lapisan sisik emas. Unicorn api kecil juga membuka mulutnya dan menyemburkan pilar api emas, mencoba melawan semburan tersebut, mendesis. Pilar api emas bertabrakan dengan semburan biru es, menghasilkan suara mendesis yang keras, dan gumpalan kabut putih besar naik ke atas. Namun api unicorn api kecil jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pilar api emas terus-menerus dipadatkan dan dipadamkan, sementara napas biru es terus melancarkan serangan tak terbendung ke arah Dev. 2R. Perisai kekacauan bertabrakan dengan napas tersebut, menghasilkan bunyi gedebuk yang tumpul. Dev merasakan kekuatan yang tak tertahankan mengalir melalui dirinya. Perisainya langsung retak, dan dia terlempar ratusan kaki ke belakang, jatuh dengan keras ke atas es. Dia batuk mengeluarkan seteguk darah, bercampur dengan kristal es kecil. Unicorn api kecil itu juga tersapu oleh guncangan serangan napas, menjerit dan berguling mundur. Banyak sisiknya hancur, dan api emasnya hampir padam. Hanya dalam 2 gerakan, Dev dan unicorn api kecil sama-sama terluka parah. Kekuatan Dewa Abadi Surgawi tingkat 9 puncak sangat menakutkan. HDE, terlalu lemah kau bocah. Naga es itu menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Kupikir aku bisa meregangkan otot-ototku, tapi aku tidak menyangka kalian akan begitu mudah dikalahkan. Baiklah, mari kita akhiri ini dengan cepat. Ia perlahan mengangkat cakar depannya yang besar, ujungnya berkilauan dengan cahaya dingin, dan bersiap untuk menyerang Dev. Jika cakar ini mengenai sasaran, Dev kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping di tempat. Di luar formasi besar itu, Raja Iblis Awan Merah dan Sarah menyaksikan dengan mata merah, putus asa ingin bergegas masuk dan membantu, tetapi formasi itu menghalangi jalan mereka, membuat mereka hanya bisa menyaksikan dengan putus asa. Sang Tuan Istana sedikit mengerutkan kening, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Pada saat kritis hidup dan mati ini, kilatan kegilaan muncul di mata Dev. Aku tidak bisa mati di sini, sama sekali tidak. Ia menggigit lidahnya dengan tajam, menyemburkan seteguk darah ke pedang pembunuh naga. Bersamaan dengan itu, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan, dan kekuatan abadi yang kacau, teratai api yang kacau, dan darah naga sejati di dalam tubuhnya mulai membakar dan menyatu dengan liar. Dengan esensi darahku, panggil namaku yang sebenarnya. Dengan jiwaku, bimbing wujudku yang sebenarnya. Transformasi kekacauan menjadi naga, transformasi naga emas. Dev meraung serak, suaranya membawa ritme kuno dan agung. Aum! Raungan naga, lebih kuno, lebih agung, dan lebih mengguncang jiwa daripada raungan naga es, tiba-tiba meletus dari tubuh Dev. Itu bukan hantu, bukan ilusi.
Bersambung ke episode 733. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.